Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 300 Kelainan di Lautan. Baiklah. Sambil mengibaskan ekornya, Big Yellow mengarahkan pantatnya ke arah Ye Xiao dan Sang Guancong. Ini adalah postur yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dalam sekejap, ekspresi Ye Xiao dan Sang Guancong berubah drastis, dan tubuh mereka mulai bergetar hebat karena amarah di dalam diri mereka. Sikap Big Yellow saja bisa dianggap penghinaan terbesar bagi Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Di bawah tatapan kaget penonton, pantat Big Yellow tiba-tiba membesar. Setelah itu, diikuti suara ledakan, kotoran hijau besar keluar dari pantatnya dan terbang ke arah Ye Xiao. Sepersekian detik kemudian, terdengar suara ledakan lagi. Si kuning besar meneriakkan kotoran besar kedua yang sebesar kepala manusia, dan kotoran itu terbang ke arah Sang Guancong. Graaah. Ye Xiao dan Sang Guancong bagaikan binatang buas purba yang terprovokasi, dan mereka langsung menjadi sangat marah. Keduanya mengeluarkan raungan liar, melambaikan tangan, dan melepaskan sinar energi Yuan. Sinar itu sangat panas, dan dapat dengan mudah melelehkan kotoran si kuning besar. Seperti yang sudah diduga semua orang, kotoran si kuning besar bahkan lebih kuat daripada kentutnya. Bau menyengat yang keluar dari kedua kotoran itu cukup untuk membunuh seseorang. Banyak orang berusaha keras untuk tidak muntah. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka begitu memerhatikan dua kotoran anjing. Tidak mungkin meminta Ye Xiao dan Sang Guancong untuk memakan kotoran anjing. Keduanya adalah orang yang sangat dihormati, dan mereka lebih baik mati daripada menderita penghinaan semacam itu. Tindakan Big Yellow tadi telah sangat menghina mereka, kejadian hari ini pasti akan menjadi noda permanen yang akan mengikuti kedua pria terkenal ini selama sisa hidup mereka. Mereka akan menjadi bahan tertawaan kemanapun mereka pergi di masa depan. Oleh karena itu, Ye Xiao dan Sang Guancong membalas dengan kebencian. Ketika kedua sinar energi Yuan mengenai kotoran, suara ledakan terdengar di seluruh tempat kejadian. Namun, apa yang terjadi selanjutnya berada di luar dugaan semua orang, mengejutkan setiap orang dengan cara yang paling mengerikan. Kotoran yang seharusnya menghilang hanya dihancurkan oleh sinar energi Yuan, dan mereka hanya berubah menjadi potongan-potongan kecil kotoran. Lebih jauh lagi, serpihan kecil kotoran itu masih melesat ke arah kedua pria itu dengan kecepatan kilat. Sialan! Beberapa orang hanya menutup mata. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang benar-benar tak tertahankan untuk disaksikan. Potongan-potongan kecil kotoran itu seperti air yang terciprat dari permukaan kolam, dan menutupi setiap sudut yang mungkin bisa mereka tutupi. Untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan muncul di wajah Ye Xiao dan Sang Guancong, seolah-olah mereka baru saja melihat hal yang paling mengerikan di bawah langit. Dalam sekejap, mereka melepaskan energi Yuan mereka sekali lagi. Namun sayang, potongan-potongannya terlalu banyak. Selain itu, kotoran si kuning besar seperti cacing-cacing lengket, dan mereka membawa kekuatan. Selain itu, bau yang menyengat telah mengalihkan fokus kedua pria itu. Oleh karena itu, bahkan dengan kultivasi mereka yang luar biasa, mereka tidak berhasil menghancurkan semua potongan-potongan kecil kotoran itu. Adegan yang membuat semua orang merasa ingin muntah darah pun terjadi. Dua senior combat soul yang terhormat terkena serpihan kotoran anjing yang tak terhitung jumlahnya. Bau menyengat yang menempel di tubuh mereka cukup untuk membunuh seseorang. Lebih buruk lagi, mereka terkena dua kali di wajah mereka. Meskipun hanya dua serpihan kotoran anjing, itu adalah sesuatu yang tak tertahankan. Lebih buruknya lagi, satu tetes kecil jatuh tepat di atas bibir Ye Xiao. Bau tajam yang dapat membuat siapapun menjadi gila langsung menyergap hidungnya. Blur! Prajurit jiwa tempur yang hebat muntah di tempat. Ah! Anjing sialan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Ye Xiao benar-benar marah, begitu pula Sang Guancong. Energi Yuan mereka bergetar hebat dan menghancurkan jubah panjang yang menutupi tubuh mereka, lalu menyapu seluruh aula lelang. Ini adalah penghinaan besar, ini bahkan lebih buruk daripada membunuh mereka secara langsung. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala tinggi-tinggi dan berjalan dengan lurus. Mereka harus membunuh anjing sialan ini dan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Mereka harus mematahkan semua tulang Chen Jiang sialan itu dan membakarnya menjadi abu. Kedua lelaki itu sudah hampir pingsan, mereka sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Tanpa ragu, mereka berdua menyerang Big Yellow secara bersamaan. Cukup! Master Blissful tiba-tiba berteriak keras. Ia mengulurkan kedua tangannya dan melepaskan dua sangkar besar, lalu melemparkannya ke arah Ye Xiao dan Sang Guancong. Dalam sekejap, kedua pria yang mengamuk itu berada di bawah kendalinya. Mereka hanyalah prajurit jiwa tempur awal, dan Master Blissful telah menembus ke ranah jiwa tempur menengah. Kesenjangan di antara mereka cukup besar. Tuan Blissful, apakah Anda yakin ingin menjadi musuh Sekte Pedang Myriad? Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan mengirim semua orang dari klan Sangguan dan menghancurkan semua yang ada di Pulau Bahagia ini. Ye Xiao dan Sang Guancong berteriak.
Keduanya benar-benar marah, tidak sekalipun dalam hidup mereka dibuat seperti ini. Hal ini menyebabkan mereka menjadi bermusuhan terhadap Pulau Bahagia, mengingat konsekuensinya. Mereka harus membunuh Jiang Chen dan Big Yellow apapun yang terjadi. Jika tidak, mereka tidak akan punya muka lagi. Apa kau mengancamku? Jangan lupa di mana kau sekarang. Di pulau ini, tidak ada yang berani melanggar aturan yang kutetapkan. Pameran dagang masih jauh dari kata berakhir, tidak ada yang boleh bertarung di sini. Aku tidak membunuh kalian berdua, itu sudah memberikan banyak muka pada Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Master Blissful mendengus dingin. Sebagai Raja Iblis Lautan, meskipun dia tidak ingin menyinggung kekuatan super seperti Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan, dia juga tidak takut pada mereka. Tercengang oleh energi Guru Blissful yang kuat, aura permusuhan kedua pria itu akhirnya sedikit mereda. Mereka menyadari bahwa ini bukanlah benua timur, mereka berada di lautan luas. Jika mereka benar-benar mulai bertarung di sini, mereka akan berada di pihak yang tidak diuntungkan. Tuan Blissful, antara kita dan orang itu, salah satu dari kita harus mati. Apakah Anda yakin ingin berdiri di pihaknya dan menjadi musuh dua negara adik kuasa? Kata Ye Xiao. Biarkan aku ulangi, tempat ini adalah balai lelang, dan selama kau berada di Pulau Bahagia milikku, kau harus mematuhi peraturan yang telah kutetapkan. Kau dapat melunasi hutangmu setelah kau meninggalkan pulau ini. Master Blissful berkata sekali lagi. Kata-katanya sudah cukup menunjukkan harga diri Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Meskipun dia mengagumi Jiang Chen, dia tidak ingin menyinggung kedua negara adik kuasa itu karena dia. Jiang Chen menangani situasi itu dengan ekspresi tenang. Hanya dengan menunjukkan dirinya dan menghentikan konflik saja sudah bisa dianggap sebagai bantuan besar dari Master Blissful. Lebih jauh lagi, perselisihan antara dirinya, Myriad Sword Sect, dan Sangguan Klan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh Master Blissful. Bagaimanapun, kekuatan dan sumber daya dari kedua negara adik kuasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pulau Blissful. Baiklah, kalau begitu, kita akan menunggu sampai pameran dagang berakhir. Sangguan Chong berkata dengan suara keras. Master Blissful telah membuat konsesi, dan mereka tidak bisa terlalu mendesaknya. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang kuat, itu tidak berarti bahwa kekuatan tempur mereka juga tinggi. Seorang Raja Iblis seperti Master Blissful memiliki sifat liar, ia memiliki sisi ganas yang tersembunyi dalam dirinya, dan jika ia terlalu mendesak dan benar-benar membunuh mereka, kematian mereka akan sia-sia. Lelang berakhir sekarang. Kalian semua bisa beristirahat di rumah bangsawan, dan meninggalkan Pulau Bahagia besok. Master Blissful mengumumkan kepada hadirin. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad adalah yang pertama meninggalkan aula lelang dan kembali ke halaman mereka. Mereka telah sangat dihina selama pelelangan, dan itu membuat Ye Xiao dan Sangguan Chong merasa sangat malu di depan umum. Dengan keadaan mereka saat ini, mereka seharusnya segera meninggalkan Pulau Bahagia, tetapi sebelum mereka membunuh Jiang Chen, tidak ada dari mereka yang akan pergi. Lelang telah berakhir, dan di bawah pimpinan personel Blissful Manor, kerumunan meninggalkan aula lelang dengan tertib. Semua orang saling berbisik. Chen Jiang dan anjingnya telah melambungkan diri ke pusat perhatian, dan dua kotoran besar telah menjadi kenangan abadi bagi semua orang. Kedua negara adik kuasa, Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan telah menjadi bahan tertawaan. Pameran dagang akan berakhir besok. Setiap tahun sebelumnya, sebagian besar prajurit pasti sudah meninggalkan pulau itu sekarang, tetapi kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Semua orang tinggal dan menunggu pertunjukan besar yang akan berlangsung besok. Sekte Pedang Myriad, klan Sangguan, dan Sekte Qingyi, ketiganya bertekad untuk membunuh Jiang Chen. Oleh karena itu, begitu pameran dagang resmi berakhir besok, mereka pasti akan menjadi tontonan yang bagus untuk ditonton, semua orang tahu ini. Setelah orang banyak pergi, aula lelang ditinggalkan bersama Master Blissful, Su Neng, Jiang Chen, Han Yan dan Big Yellow. Saudara Chen Jiang, ini 3 tetes air suci 9 matahari, lihatlah. Guru Blissful mengambil air suci 9 matahari dari tangan Su Neng dan memberikannya kepada Jiang Chen. Mata Jiang Chen langsung berbinar. Dia mengambil botol giok itu dan menaruhnya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak perlu melihatnya, hanya dari auranya saja, Jiang Chen tahu itu adalah air suci 9 matahari yang asli. Ini 3 pil pemulihan 9 jiwa. Selain itu, ini pil pemulihan fana dan bumi untuk barang-barang yang aku menangkan dalam pelelangan sebelumnya. Jiang Chen menyerahkan 3 pil pemulihan 9 jiwa kepada Master Blissful. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan. Di dalam tas itu terdapat sejumlah besar pil pemulihan fana dan bumi. Itu adalah harga barang-barang yang ia menangkan dalam pelelangan. Saudara Chen Jiang, Anda tidak perlu memberi saya pil-pil ini. Untuk barang-barang yang Anda menangkan dalam pelelangan, terima saja sebagai hadiah dari saya, anggap saja itu sebagai tanda persahabatan. Hai plus P. Sebenarnya, saya berharap Anda bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi, tetapi karena konflik Anda dengan Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan, saya pikir Anda harus pergi malam ini.
Master Blissful melanjutkan dan berkata, meskipun aku tidak takut pada kedua negara adik kuasa itu, aku juga tidak ingin menjadi musuh mereka. Lagi pula, aku telah berusaha keras untuk membangun pulau ini, dan begitu aku menjadi musuh mereka, semua yang ada di sini kemungkinan besar akan hancur. Terima kasih, Master Blissful. Chen Jiang mengerti situasinya. Jiang Chen memiliki kesan yang cukup baik terhadap Guru Blissful. Pria ini benar-benar membantunya. Baiklah, Saudara Chen Jiang, saya rasa Anda harus pergi sekarang, manfaatkan kesempatan ini sebelum Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan menyadari sesuatu. Jika Anda bisa, silakan kembali dan temui saya di masa mendatang. Kata Guru Blissful. Tepat setelah Guru Blissful selesai berbicara, seluruh pulau Blissful mulai berguncang hebat. Setelah itu, angin kencang mulai bertiup dari laut, dan ombak laut mulai menggelegar. Apa yang terjadi? Aktivitas luar biasa seperti ini belum pernah terjadi di lautan. Ekspresi Master Blissful berubah. Dengan angin kencang yang bertiup, Jiang Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan perubahan suhu laut, dan itu menyebabkan suhu di Pulau Blissful turun secara signifikan. Suhu turun dengan cepat, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Ekspresi Suneng juga berubah. Gemuruh. Ombak mengalir ke langit, dan aktivitasnya semakin besar dan besar. Telinga si kuning besar berdiri, lalu dia segera memberitahu Jiang Chen melalui indera ketuhanannya, Chen kecil, sesuatu yang besar sedang terjadi di lautan, kita tidak bisa pergi sekarang. Ekspresi wajah Jiang Chen akhirnya berubah. Bahkan tanpa kata-kata Big Yellow, dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi.